Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang remaja putra dan pornografi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, berbeda dengan beberapa puluh tahun yang lalu, rupanya sekarang yang namanya pornografi itu bisa dijumpai dengan mudah dan murah, dan ini menyerang sebagian besar para remaja kita, khususnya yang putra gitu Pak Paul ya. Dan kita tentu saja tidak menghendaki hal ini terus-menerus terjadi karena bisa merusak suatu generasi, Pak Paul. Tetapi apa yang bisa kita temui di dalam kehidupan para remaja putra ini sebenarnya di dalam menghadapi pornografi, Pak Paul? Yang tadi Pak Gunawan katakan itu sungguh betul. Dewasa ini pornografi itu benar-benar merajalela, Pak Gunawan. Terutama memang di kalangan anak-anak remaja. Dan sudah tentu di kalangan remaja putra ya, jauh lebih daripada remaja putri. Jadi mulai dari di komputer, di laptop, ya itu semua bisa disimpan gambar-gambar porno. Di handphone, bisa disimpan lagi di iPod. Jadi sekarang begitu banyak peralatan-peralatan yang sebetulnya seharusnya digunakan untuk hal-hal yang baik ya, yang positif, malah menjadi sekarang tempat penyimpanan gambar-gambar yang penuh dengan pornografi. Nah, dengan adanya sistem password untuk mengamankan sehingga orang nggak bisa masuk ke data kita, nah terlindunglah data-data tersebut. Waktu dulu, di mungkin zaman sekitar 2 dekade yang lalu, atau 3 dekade yang lalu, orang tua yang masih bisa lah menggeledah-geledah kamar anak, melihat di lemarinya ada apa. Tapi sekarang nggak bisa, karena mau masuk ke komputernya saja ada password. Di telepon bisa dilindungi, ada security system semuanya. Sehingga orang tua mungkin tidak bisa lagi mengakses ke dalam kehidupan si anak. Nah, yang ditakutkan oleh kita semua adalah anak kita itu secara diam-diam mengkonsumsi pornografi. Dan akhirnya makin hari makin dikuasai dan dikuasai. Nah, mereka mungkin tidak menyadari bahaya yang benar-benar menantikan mereka kalau mereka terus mengkonsumsi pornografi. Iya, itu yang lebih berbahaya lagi karena bukan hanya disimpan untuk dikonsumsi sendiri yang Pak Paul katakan, itu biasanya disebarluaskan oleh para remaja ini ke teman-temannya dan sebagainya gitu. Bagaimana ini Pak Paul? Betul sekali. Ini di Amerika Pak Gunawan, bahaya ini sudah lebih lagi, yaitu ini Pak Gunawan. Sekarang tuh anak-anak remaja gemar mengirimkan gambar-gambar mereka sendiri yang bugil, yang sedang melakukan adegan-adegan seksual, dan direkam di dalam telepon mereka atau apa, dan disebarkan. Karena mereka itu tidak merasa malu, jadi mereka tidak berkeberatan. Padahalnya gambar-gambar itu tuh akan dikonsumsi oleh siapa juga mereka tidak tahu, tapi dalam pemikiran mereka, ya tidak apa-apa. Sehingga akhirnya di sana itu sedang digodok sebuah undang-undang untuk menjatuhkan sanksi kriminal kepada orang yang baik menyebarkan atau yang memang memotretkan dirinya untuk gambar-gambar ini disebarkan. Karena itu nantinya akan dijadikan bagian dalam undang-undang pornografinya. Jadi memang begitu banyak yang terjadi, yang dilakukan oleh remaja-remaja ini, dan sudah selayaknya lah orang tua mengetahui bahayanya dan mulai memberikan pimpinan panduan kepada anak-anak kita. Ya, mungkin yang perlu diketahui adalah seberapa besar bahaya yang ditimbulkan oleh pornografi ini, Pak Paul. Sangat-sangat besar Pak Gunawan, dan untuk diskusi pada saat ini saya akan bagikan sekurangnya 3 ya bahaya yang besar itu. Yang pertama adalah pornografi bersifat mencandu. Jadi pornografi itu bukanlah sesuatu yang bersifat netral, sehingga setelah kita gunakan, kita konsumsi, ya udah nggak ada efeknya pada diri kita. Itu suatu
pandangan yang naif ya. Kalau orang berkata, oh nggak apa-apa kok, saya lihat itu nggak apa-apa, habis itu ya nggak apa-apa. Itu penyangkalan. Sebab pada dasarnya pengkonsumsian pornografi akan menimbulkan bekas. Jadi seperti mobil yang lewat ya di tanah yang atau di semen yang basah, itu pasti akan menimbulkan bekas jejak. Demikian juga lah pornografi, sekali melintasi otak kita maka akan menimbulkan jejak ya. Nah, mencandu dalam diri penggunanya karena sekurang-kurangnya ada dua alasan, Pak Gunawan. Nah, ini alasan memang sangat berkaitan dengan para remaja putra sebagai pengguna utamanya. Ada sekurangnya dua alasan kenapa kok mencandu begitu kuat ya pada diri anak-anak remaja putra. Yang pertama adalah di usia remaja inilah mereka mulai mengalami gejolak seksual. Nah, perlu orang tua itu menyadari bahwa gejolak seksual pada diri remaja, terutama remaja putra, adalah sesuatu yang baru. Suatu perasaan, pengalaman yang baru. Yang sebelumnya tidak dirasakan ya, anak umur 6-7 tahun ya tidak mengalami gejolak seksual. Tapi anak umur 16 tahun akan mengalami gejolak seksual. Nah, ini sebuah pengalaman baru yang sebelumnya tidak pernah dialami. Semua pengalaman baru cenderung mengundang orang untuk mengulangnya, menimbulkan rasa ingin tahu. Jadi, itulah sebabnya bagi para remaja putra, karena ini pengalaman baru, mereka ingin sekali tahu, ingin sekali merasakannya. Dan tidak cukup tahu sedikit, mau tahu lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Nah, kedua, kenapa kok mencandu? Karena gejolak seksual pada diri remaja, terutama remaja putra, berada pada puncak-puncaknya. Mulai dari usia 13, 12, 13 tahun, terus ya sampai awal usia pemuda ya sekitar 25, 27. Itu memang gejolak seksual itu tuh sangat kuat. Nah, setelah usia 30-an, barulah sedikit demi sedikit mulai ada penurunan. Jadi, benar-benar di usia remaja itulah, si remaja putra itu tuh harus menghadapi gejolak seksual yang sangat kuat karena nomor satu, pengalaman yang baru, jadi rasa ingin tahu kuat sekali. Dan yang kedua, memang secara hormonal pada puncaknya lah kekuatan itu tuh dinyatakan. Maka waktu dia mengkonsumsi pornografi, ibaratnya itu seperti memberikan daging kepada singa yang lapar. Dilahap dan terus-menerus ingin diberikan daging yang sama. Ya, jadi si remaja putra ini nih akhirnya sekali melihat, sekali mengkonsumsinya tidak bisa lagi melepaskan. Terus-menerus didorong oleh rasa ingin tahu dan didorong oleh rasa ingin dipuaskan. Maka sangatlah mencandu. Ya, padahal kalau itu dilihat oleh seorang anak yang masih anak-anak itu tanggapannya, reaksinya tidak seperti itu, Pak Pal ya? Tepat sekali, karena memang pada masa anak-anak kecil belum ada persediaan peralatan dalam tubuhnya atau hormon-hormon seksual yang bisa memberikan tanggapan terhadap gambar-gambar pornografik tersebut. Tapi pada masa remaja, peralatan tersebut atau hormon-hormon tersebut dalam tubuh si remaja sudah ada. Nah, makanya dia begitu mengkonsumsinya sekali, sudahlah kebanyakan langsung terikat. Mau lagi, dan mau lagi. Atau melihat gambar yang sama itu berulang-ulang atau dia mencari objek yang baru, Pak Bos? Biasanya akan mencari objek yang baru. Karena setelah melihat 1, 2, ya rasanya ini belum cukup. Jadi mesti melihat lagi, yang lain lagi, mau lagi, mengalami lagi yang lain, terus begitu. Karena memang kepuasan seksual, apalagi lewat pornografik, bukanlah sebuah kepuasan yang terminal, tapi sebuah kepuasan yang transisional, yaitu ingin mendapatkan yang lainnya. Ini sebagai jembatan, rasanya kok masih belum nih sepenuhnya nih. Mesti ada yang lainnya lagi. Jadi akhirnya seperti orang ketagihan narkoba. Nah, begitulah orang yang juga ketagihan pornografi. Ya, tapi kalau itu bukan hanya lewat gambar, Pak Pol. Lewat pembicaraan itu jadi cerita-cerita yang menjurus ke situ. Itu pun akan membangkitkan gairah anak. Betul. Remaja putra ini, Pak Pol. Betul, sama ya. Jadi memang misalkan seperti di negara-negara barat ada yang namanya itu phone service. Jadi
Yang melayani adalah para wanita-wanita dan bebas untuk ditelepon, tapi ya si pengguna telepon itu harus membayar biaya yang mahal, dan di situ tuh akan dibicarakan hal-hal yang bersifat seksual, sehingga si pengguna atau si orang yang menelpon itu pada akhirnya akan mendapatkan kepuasan seksual pula. Jadi sekali lagi memang makin hari makin begitu banyak alat-alat atau memang ya orang-orang yang memanfaatkan seks untuk menjualnya kepada para remaja putra kita ini. Ya, mungkin ada bahaya yang lain apa Pak Pol? Selain yang pertama yaitu bersifat mencandu itu tadi Pak Pol. Yang kedua adalah pornografi bersifat mencemarkan, Pak Gunawan. Sekali kita terbelenggu pornografi, maka pikiran kita itu akan terus terkontaminasi ya. Dalam hubungan dengan lawan jenis, remaja putra pada akhirnya akan terus mengasosiasikan hubungan lawan jenis dengan seks. Jadi begitu dia nanti bergaul, berteman dengan remaja-remaja putri, akan yang akan terbesit di benaknya adalah seks. Melihat teman, melihat perempuan, yang akan terbesit juga adalah seks. Karena apa? Karena di dalam ya penyimpanan memorinya itu yang penuh adalah data-data seks itu semuanya. Jadi akhirnya gambar seksual dari pornografi akan terus menampakkan diri dalam benak, sehingga pada akhirnya remaja putra akan mengalami kesulitan menjalin relasi yang bersih. Pada akhirnya wanita pun direduksi dah menjadi objek pemuas gairah seksual belaka. Sehingga nilai kemanusiaan wanita sebagai ciptaan Tuhan hilang. Ya, maka Tuhan Yesus sendiri mengingatkan bahwa perzinahan tidak terbatas pada tindakan konkret berhubungan seksual, tapi juga pemuasan nafsu lewat pemikiran atau hayalan. Ya, firman Tuhan di Matius 5 ayat 28 berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya, ini biasanya ditanggapi sebagai suatu hal yang biasa, Pak Paul. Jadi remaja itu tidak merasa bahwa dirinya tercemar karena melihat gambar-gambar porno ini, Pak Paul. Hanya ya dia memikirkan itu terus-menerus, tapi dia tidak merasa itu sesuatu yang salah atau sesuatu yang bisa mencemarkan kehidupannya, gitu, Pak Paul. Karena apa kok ada anak-anak remaja yang memang akhirnya kok rasanya itu nggak sensitif lagi ya terhadap hal ini, sehingga menganggap itu biasa. Saya kira memang ada strategi dari iblis ya Pak Gunawan untuk menghancurkan anak-anak remaja kita lewat pornografi ini. Nah, salah satunya adalah dengan ya ajaran-ajaran yang menekankan bahwa ya ini hal yang normal, semua orang juga ya memikirkannya. Ya apa salahnya sih membayangkan, apa salahnya sih selalu mengingat-ingat seks. Nah, masalahnya adalah karena memang kita manusia diciptakan Tuhan bukan untuk melakukan atau memikirkan dan membayangkan seks terus-menerus, apalagi gambar-gambar itu adalah gambar-gambar manusia ya, orang-orang yang memang digunakan untuk pengeksploitasian. Jadi dia mesti menyadari ini sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Manusia tidak diciptakan untuk menjadi seperti hewan yang kalau ketemu hewan lainnya, anjing ketemu anjing misalkan, ya langsung saja bisa berhubungan. Ya kita manusia bukan diciptakan untuk itu. Nah, kalau si anak memang akhirnya mempunyai sikap bahwa ini tidak apa-apa, kemungkinan besar adalah ini memang merupakan sebuah penyangkalan supaya dia tetap bisa mengkonsumsinya, Pak Gunawan. Ya, tapi kan sebagai remaja putra itu sebenarnya kan dia juga bisa menghargai lawan jenisnya itu Pak Paul. Secara naluriah katakan. Kan ada rasa menghargai lawan jenis. Nah, kenapa bisa seperti itu? Saya kira sekali lagi memang adanya pengaruh dari teman-teman yang mengatakan itu biasa, apalagi mungkin ada orang yang berkata, ya banyak orang yang melakukannya, sehingga karena banyak orang melakukannya seolah-olah itu menjadi sesuatu yang benar. Nah, pada kenyataannya meskipun dilakukan oleh banyak orang, hal yang salah tetaplah salah. Sebab sekali lagi mustahil Tuhan menginginkan
Itulah yang ada di benak kita terus-menerus. Kalau kita mau misalkan memutarkan posisi supaya anak remaja bisa mengerti ya. Misalkan kita bertanya kepadanya, kalau dia berkata, oh tidak apa-apa kok ini, nggak apa-apa kok ini. Misalkan kita bertanya, bayangkan kalau kamu itu tuh bisa membaca dan melihat pikiran orang. Misalkan kamu itu tuh punya kemampuan bisa membaca, mengerti pikiran orang. Nah bayangkan tuh kamu tuh bertemu dengan seseorang, ya seorang pria, yang sedang memandangi mamamu. Dan yang ada di benaknya adalah semua tuh keinginan, gairah-gairah seksual yang ditujukan kepada ibumu sendiri. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu akan terima itu sebagai hal yang normal? Sebagai hal yang gak apa-apa? Bukankah kamu akan marah? Bukankah kamu akan berkata, ini tidak benar. Masa kamu memandang ibu saya dengan gairah nafsu seperti itu? Nah, kalau kita bisa mengajak remaja putra berdialog seperti ini, mungkin ini akan menyadarkannya bahwa yang dilakukan itu tidak benar. Tidak benar. Atau kita gunakan contoh misalkan kakaknya yang perempuan atau adiknya yang perempuan. Jadi orang-orang yang memang dia kasihi. Nah itu kan tidak benar. Nah dari situ baru kita bisa bawa juga ke argumen bahwa karena kita adalah anak Tuhan. Kakak kita yang perempuan anak Tuhan. Ibu kita anak Tuhan. Apakah Tuhan akan senang kalau anaknya dipandangi oleh laki-laki seperti itu? Pasti kan tidak senang. Sebab ini adalah anak-anak Tuhan. Nah jadi apa yang kita tidak mau dilakukan orang kepada ibu kita, jangan lakukan itu kepada wanita lain pula. Dan selalu ingatkan bahwa Tuhan memang memandang hal ini. Tapi dalam pemahaman para remaja ini Pak Paul, mereka itu yang mempertontonkan tubuhnya dan sebagainya, ini memang sudah dibayar. Jadi itulah profesi mereka. Sehingga mereka tidak merasa bersalah untuk menikmati itu semua, karena pelakunya itu dibayar kok gitu. Nah, memang pelaku-pelakunya adalah dibayar, tapi waktu kita yang memang melakukannya, kita melihatnya, memandangnya, efeknya adalah kita mencemarkan diri kita. Kita tahu bahwa pikiran kita itu tuh tidak lagi bisa bersih. Nah, inilah yang menjadikan pornografi itu di dalam diri kita sebagai sebuah dosa. Karena apa? Efeknya benar-benar mencermakan. Sehingga nanti mulai dari pemikiran-pemikiran itu, maka tidak jarang akhirnya si anak-anak remaja putra ini mulai bereksperimen dengan tindakan-tindakan seksual yang konkret. Ya berarti pencemaran itu terus mengakibatkan dosa-dosa yang lain di dalam diri anak itu Pak. Nah betul sekali Pak Gunawan. Nah ini membawa kita kepada bahaya yang ketiga yang memang sangat berat ya, yaitu pornografi merupakan jembatan kepada dosa lainnya. Ya, ada remaja yang tenggelam dalam dosa seksual akibat pornografi, tapi ada pula yang meningkatkan kadar dosanya dengan melakukan dosa lainnya, seperti berzina secara langsung. Jadi cukup banyak yang seperti itu ya, mengkonsumsi pornografi, kemudian ya naik tingkat melakukannya ya, baik itu ke pelacuran, baik itu dengan sesama teman dan sebagainya. Nah, dengan kata lain, pornografi menjadi sebuah jembatan untuk kita melakukan dosa-dosa lain yang lebih berat. Ada juga yang terjebak ke dalam dosa kebohongan, Pak Gunawan. Ya karena ingin menutupi kebiasaan menggunakan pornografi, jadinya mulai berbohong. Berbohong mula-mula memang soal pornografi, tapi lama-lama karena terbiasa berbohong, mulailah berbohong untuk hal-hal lain pula. Ya, ada pula yang menghamburkan uang untuk membiayai kebiasaan ini, akhirnya jatuh ke dalam dosa pencurian uang. Orang tuanya taruh uang, diambil lagi. Untuk apa? Mengkonsumsi pornografi ini. Nah, semua ini adalah dosa yang serius ya. Namun mungkin dosa terberat yang akhirnya sering ditanggung oleh pengguna pornografi di masa muda adalah kebergantungan pada pornografi hingga di usia dewasa. Jadi berapa banyak anak-anak yang sewaktu remaja menggunakan pornografi akan terus terikat
oleh dosa seksual sampai di usia tua. Sampai bukan saja di usia 30-an, 40-an, bahkan sampai di usia 50-an, 60-an, terus dikuasai. Jadi akhirnya kita melihat dosa pornografi, dosa yang ditimbulkan oleh pornografi, itu bisa mengikat manusia, mulai dari dia usia 15-an, mungkin sampai dia usia 65-an. Jadi mungkin sekitar 50 tahunan dia akan terus dikuasai oleh dosa ini. Ya, jadi selama dia punya gairah seksual, mungkin itu tetap akan menghantui dia, Pak. Betul sekali, dan kesulitan dia selalu adalah menjaga kesuciannya, menjaga pikirannya jangan sampai tercemar, menjaga batasnya. Godaan-godaan seperti itu akan terus menghantui dirinya. Apalagi kalau dia tidak kuat-kuat dan akhirnya benar-benar juga jatuh lagi lah, terlibat lagi dalam perselingkuhan. Nah, jadi sekali lagi kita melihat dosa pornografi menjadi jembatan melakukan dosa-dosa lainnya yang lebih berat. Nah, menurut pengamatan Pak Paul, para remaja putra ini biasanya kalau menyaksikan suatu pornografi itu, dia melakukannya sendirian atau bersama-sama dengan teman-temannya, Pak Paul? Pada awalnya memang ya karena ditunjukkan teman, akan melihatnya bersama-sama dengan teman pada mula-mulanya. Namun, sekali mereka sudah bisa mendapatkannya sendiri, ya tinggal di transfer semuanya. Dan bisa ada di dalam komputer mereka, bisa ada di dalam handphone mereka. Jadi, akhirnya ya mereka mengkonsumsinya sendiri. Di dalam biasanya privasi kamar mereka. Nah, inilah yang akhirnya tidak diketahui oleh orang tua. Padahal ini yang mereka lakukan. Nah, Bapak, masalah-masalah apa yang biasanya timbul? Ya, karena orang pada masa remajanya itu mengkonsumsi pornografi itu, Bapak. Ada banyak, Pak Gunawan. Saya bisa berikan beberapa contoh ya. Misalnya, berapa banyak pemuda dan pemudi yang harus menikah lebih dini ya, karena kehamilan di luar nikah. Dan bukankah cukup banyak di antara mereka adalah pengguna pornografi? Jadi anak-anak remaja yang terlibat dalam hubungan seksual seringkali mengawali perbuatan itu tuh lewat pornografi dulu. Nonton, lihat gambar, dan sebagainya. Akhirnya berbuat. Karena waktu mereka punya pacar, mereka tidak lagi bisa mengendalikan diri. Sudah begitu kuat dorongannya, dan sekarang tersedia orangnya, ya udah langsung akhirnya lebih mudah jatuh ke dalam dosa pornografi, dosa seksual. Akhirnya ada yang hamil, dan akhirnya harus ada yang aborsi, akhirnya ada yang harus menikah lebih dini. Yang lainnya lagi misalnya, berapa banyak orang terlibat dalam tindak kriminal perkosaan yang mempunyai kebiasaan mengkonsumsi pornografi juga. Saya masih ingat tahun 80-an di Amerika Serikat ada seorang pembunuh serial bernama Ted Bundy. Dia membunuh, memperkosa. Nah, akhirnya sebelum dia dijatuhi hukuman mati, dia memberikan kesempatan kepada Dr. James Dobson untuk mewawancarainya di penjara. Dan dengan terbuka dia bercerita, ya, dia mengadakan pengakuan bahwa sejak remaja dia pengkonsumsi pornografi kelas berat. Terus mengkonsumsi kelas berat, barang-barang materi-materi pornografi. Akhirnya nggak bisa menguasai diri, makanya membunuh orang, memperkosanya. Jadi sekali lagi ya bisa menjadi jembatan masuk ke tindak kriminal. Atau berapa banyak rumah tangga yang hancur akibat pornografi yang dimulai sejak usia remaja. Berapa banyak istri yang menangis karena tahu suaminya itu tuh malam-malam nonton materi-materi pornografi. Istri yang merasa dirinya tidak ada harganya, tidak lagi bisa menjadi idaman suaminya, merasa benar-benar ya seperti barang rongsokan, nggak diperhatikan oleh suami, karena suaminya hanya itu saja maunya. Dan waktu berhubungan dengan si istri juga tahu bahwa yang ada di benak si suami bukanlah dirinya. Yang diinginkan benar-benar itu bukan dirinya, tapi gambar-gambar itu. Berapa banyak rumah tangga yang rusak. Dan sudah tentu kalau istri melihat suami begitu, respek terhadap suami pun menurun. Belum lagi ini menjadi contoh buruk bagi anak-anak. Berapa banyak anak-anak yang menemukan gambar-gambar porno di HP ayahnya, ya di komputer ayahnya. Jadi benar-benar itu memberi contoh yang buruk sekali kepada anak-anak. Dan berapa banyak perselingkuhan yang dilakukan oleh orang yang semasa remaja terikat pornografi.
Singkat kata Pak Gunawan, pornografi membuka pintu dosa yang lebih besar. Ya, itu termasuk juga terjadinya pengguguran kandungan dan sebagainya yang risikonya tinggi sekali sebenarnya Pak Pol. Betul Ya. sekali. Jadi walaupun tidak langsung berkaitan dengan yang remaja putra ini, tetapi itu kan memberikan dampak yang negatif kepada orang lain Pak Pol. Betul sekali. Jadi memang terlalu lebar dan luas dampak buruk ya dari pornografi ini. Dan biasanya orang-orang yang sudah kecanduan pornografi ini lalu prestasi kerjanya ataupun prestasi di sekolah itu akan menurun gitu Pak Pol ya. Betul. Akan terpengaruh, betul. Karena benar-benar terlalu mencandu mereka. Jadi masih banyak hal-hal yang negatif yang lain yang harus diperhatikan Pak Pol. Dan Betul. ini memang bukan sesuatu yang mudah untuk diberantas Pak Pol, karena tadi Pak Pol katakan ini penyebarannya begitu mudah dan bisa terlindungi sehingga orang lain tidak ngerti bahwa kita itu seorang pecandu pornografi kadang-kadang gitu Pak Pol. Betul sekali. Maka dalam sesi berikut kita akan bicarakan cara penangkalannya Pak Gunawan, dan penangkalannya memang tuh tidak bisa sepenuhnya pada pembatasan alat-alat teknologi itu. Sebab memang sudah sangat-sangat susah sekali untuk dicegah hal seperti itu. Maka penangkalan nanti harus dimulai dari dalam, bukan dari luar. Ya, tapi Pak Paul sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan. 1 Korintus pasal 6 ayat 13 berkata, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Nah, tubuh kita, pikiran kita diciptakan Tuhan bukan untuk percabulan, bukan untuk diisi dengan materi pornografi, melainkan untuk Tuhan. Sebab ya memang Tuhanlah yang menciptakan, dan Dia ingin sekali itu diam di dalam tubuh dan pikiran kita pula. Ini menyangkut kesucian seseorang sebenarnya Pak Paul ya. Tepat sekali. Termasuk remaja putra itu perlu menjaga kesuciannya di hadapan Tuhan itu toh. Betul sekali Pak Gunawan. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang remaja putra dan pornografi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.